Soal kemandirian fiskal Jawa Timur ini salah satu upaya untuk biar daerah itu tetap bisa menjalankan berbagai pembangunan, terutama soal anggaran begitu. Mas Azhari, ini bagaimana kalau di Provinsi Jawa Timur? Lebih dipersiapkan. Karena apa? Suatu saat kalau terus-menerus harus menerima dana transfer dari pusat, kita nggak akan bisa mandiri. Jawa Timur potensinya besar, tapi kenapa sih nggak bisa mandiri? Gitu kan? Maka pelan-pelan fiskal Jawa Timur diperbaiki sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri. Sehingga ketika program prioritas, maka kita tentukan dulu fiskalnya kita. Mampunya seberapa sih untuk menutupin program ini. Kalau misalnya itu fiskalnya nggak kuat, maka ya programnya tentu akan amburadul nih. Maka perlu support sebenarnya pusat. Tapi kalau lama-lama pusat ini punya kebijakan lain, ya kayak begini nih akhirnya, efisiensi, pengurangan anggaran, jemput bola di desa. Kayak di Nganjuk itu satu desa satu orang. Jadi kalau bayar pajak di sini aja, itu semua di desa itu tahu. Jadi urusan pajak, mulai pajak PBB, pajak kendaraan, apa di situ itu. Nah, tetapi memang ini Nganjuk, daerah yang lain belum. Sejak option pajak itu dulu dikasih provinsi yang bagi. Sekarang enggak. Sekarang itu pajak bisa kendaraan bermotor 100.000. Ini orang Pacitan, maka 100.000 itu masuk Pacitan. Dulu sesuai daerahnya. Dulu enggak. Semua 100.000, mau Surabaya, mau Banyuwangi, mau Pacitan, mau Lamongan, semua masuk Jawa Timur. Baru Jawa Timur bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita mau membahas soal membangun kemandirian fiskal Jawa Timur di tengah pengetatan anggaran pusat. Ya, ini yang menjadi problematika di masyarakat ya, soal efisiensi anggaran. Dan tentunya kita mau ngobrol bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau merupakan Mas Muhammad Azhari. Kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak. Baru landing ya? Iya. Dari mana? Ya, dari Jakarta ini. Dari Jakarta. Iya. Terlihat ya agak-agak capek gitu kayaknya. Itu urusan kedinasan, Mas? Iya. Di kemarin kita rapat dengan BUMD. Di Jawa Timur itu punya banyak BUMD ya. Kita semua lagi kumpul di sana untuk maksimalisasi pendapatan. Oh, yang kita bicarakan dulu itu. Betul. Berarti ini salah satu langkah juga ya, Mas Azhari ya, buat mengaktifkan. Dalam circle itu pendapatan, keuangan. Ya, namanya juga Komisi C, kan ngurusin duit. Iya. Mas Azhari, bagaimana kabarnya target ayam 5.000 ekor? Aku turunin deh sekarang 5.000, karena nggak mungkin tahun ini 5.000. Sejuta lah ini 2026 ini. Serius? Serius. Ini tinggal beberapa bulan loh, 2 bulan berarti? Iya, ini sudah 200, ya kalau enggak, 26 lah ya targetnya. 26 bisa mencapai 1 juta lah. 1 juta, bismillah ya, semoga tercapai ya. Amin. Oke, Mas Azhari, kita membahas soal ini nih, permasalahan yang cukup menjadi perbincangan masyarakat ya, soal efisiensi anggaran. Soalnya ini berdampak bukan hanya di ranah pemerintahan aja, tapi juga sektor-sektor lain begitu. Ini Mas Azhari itu termasuk yang pro atau yang kontra soal kebijakan ini? Soal apa tuh? Yang soal efisiensi. Kita nggak bisa pro kontra ya, karena itu kebijakan pusat ya. Di daerah itu hanya menerima kebijakan dari pusat. Nah, karena ada namanya begini, anggaran itu ada namanya mandatory spending. Mandatory spending itu begini, kamu daerah harus ikut program MBG. Nah, kita nggak bisa nolak itu, karena sudah mandatory. Berarti suatu keharusan. Ya, harus keharusan. Nah, kalau sudah begitu ya nggak bisa kita menolak ya, karena udah mandatory spending namanya, itu udah mandat dari pusat, nggak bisa kita tolak. Nah, kalau sudah kebijakan pusat, ya kita menyesuaikan. Gitu. Soal kemandirian fiskal Jawa Timur ini salah satu upaya untuk biar daerah itu tetap bisa menjalankan berbagai pembangunan, terutama soal anggaran begitu. Mas Azhari, ini bagaimana kalau di Provinsi Jawa Timur? Kalau soal efisiensi, soal fiskal,
kita harusnya lebih kuat ya, fiskal Jawa Timur mestinya harus lebih kuat karena nggak mungkin kita terus tanda kutip jaga pusat itu nggak akan mungkin, mestinya kita harus mandiri, fiskal kita harus lebih dipersiapkan. Karena apa? Suatu saat kalau terus menerus harus menerima dana transfer dari pusat, kita nggak akan bisa mandiri. Jawa Timur potensinya besar, tapi kenapa sih nggak bisa mandiri? Gitu kan? Maka pelan-pelan fiskal Jawa Timur diperbaiki sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri. Oke, mandiri ya. Iya. Oke, tapi kalau untuk kondisi fiskal di Jawa Timur ini apakah sudah dikatakan stabil, Mas? Kalau menurut saya sebetulnya bisa ya, tapi ini masih 40% itu masih apa ya, masih menerima asupan dari pusat. Karena program yang kita canangkan dengan fiskal Jawa Timur masih kurang, maka menunggu dari pusat. Nah, kalaupun misalnya pusat dicabut, ya kita agak kelimpungan, belum bisa mandiri. Maka kita harus bisa mempersiapkan diri untuk membuat program sekaligus bagaimana caranya fiskal Jawa Timur mampu untuk menghidupi program Jawa Timur. Dalam waktu 1 tahun berjalan ini ya berarti ya, di pemerintahan yang baru ya, ini cukup effort juga untuk nyari dana. Gitu. Itu tapi tidak menjadi masalah ya saat ini ya. Maksudnya untuk apa ya? Untuk menambal kekosongan itu tadi yang sebelumnya terbiasa dari anggaran pemerintah pusat begitu. Ya sebetulnya cukup masalah. Karena misalnya begini, kebutuhan Jawa Timur itu katakan 28 triliun. Program struktur, infrastruktur semuanya ya. Nah, 28 itu kita hanya cuma 17 loh. Kekuatan kita 17. Maka kurang 9 triliun lagi untuk menutupi 28. Maka salah satu cara adalah bagaimana 17 dimaksimalkan di 17. Nggak usah pakai 8. Sementara belanja kita untuk ngeramut massa, kemudian infrastruktur kita jalankan, butuh 28 triliun. Kira kekuatannya fiskal aja 17. Gimana 17. Coba? Nah, berarti kan butuh 9. Itu bukan nominal yang kecil ya. Ya, besar itu kok. Triliun. Nah, bagaimana kemudian Provinsi Jawa Timur kan kalau kondisi kemandirian fiskal itu kan harus menjalankan secara optimal berbagai sektor, berbagai yang bisa yang mempunyai potensi begitu, Mas. Ini untuk sementara ini apa yang sudah dijalankan? Yang pertama hanya soal pajak ya. Oh, pajak. Pajak itu kalau kita besarkan kasihan masyarakat, tentu kan. Tetapi hanya sektor itu yang mampu untuk mendongkrak pendapatan. Maka salah satu cara adalah dengan memperluas pendapatan, memperluas penggunaan aset, memperluas akses pendapatan di sektor pariwisata, sektor pertanian, peternakan dan semuanya itu bisa kita keteruk lagi untuk menambah pendapatan. Kalau nggak ada inovasi itu saya kira ya begini-begini aja, masih kurang. Masih kurang, perlu dioptimalkan. Betul. Termasuk BUMD. Termasuk BUMD. Yang beberapa waktu lalu kita bahas ini cukup menjadi menjadi PR yang cukup banyak ya. Cukup banyak. Ini apa faktor utama yang menyebabkan pentingnya kemandirian fiskal di Provinsi Jawa Timur? Gimana? Ulang lagi. Faktor utama yang menyebabkan pentingnya kemandirian fiskal di Provinsi Jawa Timur. Faktor utama untuk membuat Jawa Timur mandiri itu yang pertama adalah soal programnya. Program itu harus prioritas. Sehingga ketika program prioritas maka kita tentukan dulu fiskalnya kita. Mampunya seberapa sih untuk menutupin program ini. Kalau misalnya itu fiskalnya nggak kuat, maka ya programnya tentu akan amburadul nih. Maka perlu support sebenarnya pusat. Tapi kalau lama-lama pusat ini punya kebijakan lain, ya kayak begini nih akhirnya. Efisiensi, pengurangan anggaran, ketidakefektifan pekerjaan. Misalnya kopi, buat kopi, ya mestinya ini harganya 5.000. Tapi ketika bilang, kopi cukup 2.000, coba. Gulanya mungkin dikurangi, kopinya dikurangi. Kan sehingga nggak bisa jadi kopi yang 1 gelas, tapi mungkin separuh. Ya itulah yang kemudian jadi problem sendiri kalau seandainya itu benar-benar di fiskal kita
nggak mandiri. Nggak mandiri. Tapi sumbernya yang paling banyak itu memang dari pajak. Ya Mas. Pajak. Tapi untuk kesadaran masyarakat ini patut diacungi jempol apa masih kurang nih? Kalau dari sisi kesadaran, Jawa Timur tergolong bagus. Tergolong bagus. Padahal baik. Ini masih kita temukan loh Mas Azhari ya. Misalnya saya itu berjalan-jalan ke sawah itu juga ada motor yang tanpa plat misalnya, atau platnya itu sudah mati beberapa tahun yang lalu misalnya. Yang seperti ini masih banyak tapi Jawa Timur termasuk baik. Termasuk bagus. Jadi Jawa Timur itu meskipun ada beberapa kasustik ya, misalnya yang lama bertahun-tahun nggak bayar pajak, lalu motor bodong gitu. Tapi dengan Jawa Timur mempunyai program bahwa pembebasan pajak tahun ini dan ke belakang, itu orang-orang rata-rata mau bayar. Mau bayar. Ya ini kan tinggal inovasi aja kan, tinggal inovasi aja. Kalau seandainya dibiarin ya mereka tetap nggak bayar. Tapi kalau sudahlah kamu bayar aja bebas kok pajak ini. Tapi yang tahun ini bayar, yang kemarin-kemarin nggak usah dibayar. Okay. Nah itu kan bagian dari inovasi ya. Bagaimana orang bisa membayar pajak dengan kesadaran tinggi. Berarti tidak serta-merta dibiarkan, kemudian dihapuskan, gitu enggak. Betul. Tapi dibuat inovasi untuk membayar satu kali pajak saja. Satu kali bayar pajak di tahun itu, tahun berdirinya tahun ini. Itu, ya. Terus yang ke belakang lupain. Ya. Kita diskon lah kira begitu. Diskon ya. Ini kemudian apa nih langkah konkretnya dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan PAD di Provinsi Jawa Timur di tengah keterbatasan nih? Iya. Banyak cara sebetulnya. Yang pertama soal maksimalisasi pajak ya. Tadi ya. Pajak, berapa kendaraan Jawa Timur, berapa yang nggak bayar, berapa yang bodong, berapa yang nggak teridentifikasi, itu semua akan terlihat. Yang kedua mobil. Nah yang terakhir ini potensi daerah. Potensi daerah. Pariwisata banyak sekali, kan itu di manajemen lagi, kemudian ada maksimalisasi BUMD. Ini saya kira menjadi penopang sumber pendapatan. Tapi kalau misalnya secara nominal dari beberapa pariwisata lokal ya, itu apakah sudah cukup memenuhi, Mas? Apakah masih menyumbang sedikit atau? Ya tentu tidak signifikan. Tapi itu adalah bagian dari sumber tambahan pendapatan. Nah, tinggal kalau soal pariwisata yang bisa di-merger atau disinergikan itu seperti apa? Yang kedua, banyak usaha-usaha yang pajaknya ini nggak maksimal. Contoh soal tambang galian C. Nah, itu banyak banget yang masih ilegal di Provinsi Jawa Timur. Coba kalau itu kemudian diajak ngobrol bahwa lu ini, kamu ini kan nambang di Jawa Timur. Ini kan wilayah Jawa Timur, tentu mestinya harus pengertian dong. Maka dengan bayar pajak. Soal berapa bayar pajaknya kan tergantung aturan ini, berapa aturan yang cukup dipakai. Gitu, Mbak. Iya, tapi begini ya, mungkin ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan kalau misalnya bayar pajak itu sulit, harus datang gitu. Terus kalau nggak gitu, secara administratif misalnya pajak usaha begitu, menurut mereka sulit. Misalnya ini Mas ya, saya tidak tahu secara teknis bagaimana administrasinya. Cuman untuk menyiasati hal itu, apa yang Komisi C lakukan? Iya, Komisi C ini kan ada 3 wewenang yang dilakukan oleh Komisi C. Yang pertama soal penganggaran, kedua soal pengawasan. Nah, yang ketiga soal monitoring ya. Yang pertama selain penganggaran, kita kok bisa nambah dinas pendapatan untuk buat program lagi. Misalnya begini, you tambah deh program jemput bola, maka Komisi C bisa itu nambah anggaran untuk bagaimana operasional sampai ke daerah, sampai ke desa cukup. Yang kedua aturannya berjelas. Karena kita kan legislator ya, jadi membuat aturan-aturan yang regulasi yang sehingga itu bisa meringankan sekaligus membuat orang paham bahwa memang saya berada di Jawa Timur tentu berkewajiban untuk bayar pajak. Ya, itu sudah dilakukan. Sudah. Kita lagi proses untuk membuat aturan kaitan dengan Perda MBLB namanya, mineral bukan logam, dan MBLB, mineral bukan logam. B-nya? Mineral MBLB, mineral bukan logam,
Satunya apa? Mineral kalau salah. Artinya yang di luar air, di luar bebatuan itu loh. Itu sudah diatur oleh Perda. Sekarang diproses. Lagi proses. Tapi kalau misalnya sepertinya kalau pajak jemput bola itu sekarang sudah banyak ada di beberapa daerah ya. Misalnya kayak ada pengadaan mobil untuk bayar pajak. Terus juga kalau digitalisasi sudah mulai. Sudah mulai. Jadi orang mau bayar pajak cukup lewat handphone. Mereka sudah bisa bayar pajak. M-banking. Ada juga yang jemput bola di desa. Kayak di Nganjuk itu satu desa satu orang. Jadi kalau bayar pajak di sini aja, itu semua di desa itu tahu. Ya. Jadi urusan pajak, mulai pajak PBB, pajak kendaraan apa di situ itu. Nah, tetapi memang ini Nganjuk, daerah yang lain belum, karena keterbatasan anggaran. Berapa coba gaji orang per desa? Gaji mereka berapa tiap bulan? Ya kan butuh pembiayaan. Maka fungsi C adalah menganggarkan agar itu bisa disampaikan seluruh Jawa Timur, sehingga satu desa satu orang. Sementara hanya Nganjuk yang kita setelah kita turun ke bawah itu yang sudah beroperasi. Madiun aja nggak di dapil saya ya. Madiun aja nggak sampai per desa, yang mungkin kecamatan. Terbatasan anggaran, apalagi Pacitan. Pacitan udah gunung-gunung. Ya. Gimana orang mau bayar berat cukup lah. Kesulitan dari mobilitasnya juga ya. Ya. Mau menuju ke tempatnya itu cukup sulit. Sulit di gunung. Nah, ya. Gunung dan suasana nggak kayak Surabaya yang lain lah ya. Iya. Inilah kenapa kalau misalnya kita ke gunung itu kan banyak ya motor-motor mati. Itu mungkin salah satu faktornya adalah kesulitan untuk menggapai tempat untuk bayar pajak. Iya. Cuman kan sekarang ada digitalisasi ya, jadi mungkin lebih mudah gitu. Mungkin ini bisa disosialisasikan ke mereka-mereka begitu ya. Setiap kita turun ada namanya program reses, itu kan kita sampaikan bahwa bayar pajak sekarang nggak sulit, cukup dengan klik aplikasi langsung bayar selesai, dan itu ada buktinya. Atau mungkin ke desa itu ada petugasnya di sana, dari pajak nanti sana dikejar-kejar oleh petugas pajak. Mending dibayar aja. Iya betul. Nah udah kita sampaikan, tetapi memang begini loh, masyarakat kita Jawa Timur terutama itu kan masih banyak yang mohon maaf ya menengah ke bawah. Jadi ketika diberikan sosialisasi itu, cara mengoperasikan handphone aplikasi juga kadang kesulitan. Maka ya lurah, perangkat desa ya kita wajibkan untuk memberikan sosialisasi. Ya cukup effort ya. Iya. Kalau untuk mungkin nggak seperti yang perkotaan. Mungkin kalau perkotaan kan akses juga mudah ya Mas Azhari ya. Kalau pedesaan apalagi di 3T, waduh ini PR-nya sangat-sangat banyak untuk bisa menjangkau ke sana. Iya, coba sampai ke mana? Madura itu dalam Pulau Kangean, kemudian Sapudi, ke pulau-pulau semua itu. Ya. Coba gimana? Listrik aja nggak ada. Apalagi internet. Di listrik itu bunyinya jam 5 sore sampai subuh. Siangnya ngecas untuk menghidupi malam. Coba listrik aja keterbatasan. Masih ada loh Jawa Timur begitu. Berarti pakai tenaga surya? Ada surya, ada genset ya. Genset. Kasihan juga ya. Beruntunglah kita tinggal di tempat yang sudah lancar listrik, internet dan semuanya gitu ya Mas Azhari. Gitu. Mas, kalau kita ngobrolin BUMD itu kan waktu podcast yang lalu itu kan banyak sekali kendala-kendala. Salah satunya adalah beberapa badan usaha yang tidak optimal bekerja padahal modalnya itu sudah dari pemerintah pusat gitu. Tapi BUMD ini seberapa besar sebetulnya untuk memperkuat kemandirian fiskal di Provinsi Jawa Timur? Oke, sangat pengaruh itu keberadaan BUMD itu. Maka kemarin di rapat di Jakarta itu saya sampaikan, kalau anak perusahaan BUMD itu nggak maksimal, mending merger. Kalau nggak, tutup aja sih bilang. Daripada operasional tetap jalan. Salah satu contoh misalnya JGU itu Jatim Graha Utama, itu BUMD, punya anak perusahaan, namanya Puspa Agro, kemudian pengolahan limbah, ini rugi terus sih. Maka saya bilang rugi terus, operasionalnya jalan, listrik, karyawan apa, tapi penghasilannya nggak ada. Maka menurut saya ini harus ditutup atau di merger.
dengan anak perusahaan yang lain, sehingga satu karyawan bisa nanganin 2 untuk menyehatkan. Kalau udah sehat, mau karyawan berapapun nggak ada masalah. Tapi ini untuk penyehatan maka harus diefisiensi, harus ada yang dikepras, harus ada yang dimutilasi untuk menyehatkan organisasi. Kalau enggak ya terus menerus itu penyakit terus itu jalan. Nah caranya gimana? Kalau tiap tahun rugi, kemarin itu di laporan 2025 rugi 1,3, ada rugi 300 juta. Itu tiap tahun. Bayangin. 300 juta loh. Ya, dan modalnya mereka nggak tanggung-tanggung, padahal di ratusan miliar. Ini yang keliru apanya? Gitu. Organisasinya atau SDM-nya, atau memang nggak bisa bekerja. Ya kan? Maka ya solusinya 2 itu, merger atau bubar sekalian. Tapi ada peran ya untuk kemandirian fiskal ya sebetulnya. Ya sangat berpengaruh ya. Kalau injaknya itu hidup, maksimal, sehat, insya Allah bisa menstabilkan fiskal Jawa Timur. Kalau tadi kan sempat ke Jakarta itu membahas BUMD ya. Itu kira-kira langkah yang akan dilakukan itu seperti apa Mas untuk dalam waktu dekat ini? Apakah cuman masih perumusan aja, terus cuman rencana-rencana aja atau bagaimana? Kemarin waktu hearing itu yang dilakukan oleh BUMD adalah 1, dia mencari investor lain. Yang kedua jual saham. Jual saham. Ada proyek tapi nggak kuat pendanaan. Nah Jawa Timur saya bilang stop, jangan ngasih top up atau permodalan lagi. Kenapa? Kalau kita top up dia manja. Mending dia harus berkreasi, cari investor lain atau jual sahamnya untuk ngelola proyek itu. Berarti jadi secara mandiri gitu? Mandiri dong. Lah kita efisiensi, lalu kemudian ngasih orang tetap top up, itu kerjanya nggak jelas. Yang mending nggak usah. Yang mending mereka ditutup aja itu. Kan gitu. Atau mereka usaha sendiri, jual apa saham kayak, kemudian cari investor pihak ketiga untuk sama-sama jalan kerjasama, kan bisa aja terjadi. Nggak harus dalam kutip terus ke provinsi ya kan. Kalau begitu caranya ya kita nggak mendidik, yang kedua dia nggak bisa mandiri, dan yang ketiga paling bahaya APBD terus tersedot untuk mereka. Padahal tidak menghasilkan. Padahal nggak menghasilkan apa-apa. Ibaratnya kalau misalnya usaha kita menggelontorkan uang 100 juta, cuman menghasilkan sekitar 20 jutaan aja gitu ya. Rugi banget gitu. Misalnya kalau peternakannya Mas Azhari ya kan, kayak kemarin ya kan 200 berapa itu yang mati tiba-tiba. Itu ada 6.000 itu. 6.000 ya kan, terus ada virus kemudian mati ya kan, semua itu kan juga rugi. Ya permisalan enaknya gitu ya. Kalau untuk tantangan utamanya nih untuk saat ini yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Kita masih perbedaan wilayah. Perbedaan wilayah. Wilayah, kemudian ada ketimpangan daerah dan daerah ujung sama daerah kota. Misalnya Surabaya dengan Pacitan. Ini tentu berbeda jauh. Nah, sejak option pajak itu dulu dikasih provinsi yang bagi. Sekarang enggak. Sekarang itu pajak bisa kendaraan bermotor 100.000. Ini orang Pacitan, maka 100.000 itu masuk Pacitan. Dulu sesuai daerahnya. Sesuai daerahnya. Dulu enggak. Semua 100.000 mau Surabaya, mau Banyuwangi, mau Pacitan, mau Lamongan, semua masuk Jawa Timur. Baru Jawa Timur bagi. Oh ini yang butuh agak banyak, ini yang sedikit, begitu. Nah sekarang enggak. Maka yang kaya ya kaya Surabaya. Banyak kendaraan di Surabaya. Tapi yang orang beli di Madiun, yang Nganjuk, yang Pacitan, yang hanya cuma kecil-kecil itu belinya, ya dapatnya cuma kecil. Sayang banget nih kayaknya, kurang merata sangat kasihan dong. Sangat kasihan. Kasihan banget mereka ini. Karena udah nggak dapat suplai dari Jawa Timur ya. Betul. Mereka mandiri dengan cara sendiri. Apalagi kalau lihat Pacitan, Magetan, daerah sana lah ya. Daerah Tantaran, Pakistan. Pakistan itu Indonesia ternyata. Iya. Masya Allah. Jadi kayak Magetan, Pacitan itu kan lebih baik, lebih banyak orang yang naksir ke Solo daripada ke Jawa Timur. Jawa Timur. Karena Solo satu lebih ramai, yang lebih dekat secara kewilayahan. Maka wanti-wanti kita waktu itu kepada daerah Magetan, Pacitan itu jangan sampai programmu kalah dengan Solo. Orang loh seringkali beli mobil, beli sepeda di Solo, dibawa ke Pacitan. Karena lebih dekat. Lebih dekat dan lebih enak untuk mengurusnya gitu. Sedangkan di Pacitan kalau mau beli di sana ngurusnya susah, gitu-gitu pajaknya juga berat. Maka ini jangan sampai kalah. PR lagi nih. Sekarang beli motor dari Solo,
Yang dipakai jalan Jawa Timur. Kalau rusak Jawa Timur yang nanggung. Padahal motornya motor Solo, bayarnya dia di Solo, BPKB-nya Solo, STE-nya Solo. Lah kan ini gimana kita hanya di tempatin aja. Yang dapat sono. Ini sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Ini dari perbedaan wilayah. Kemudian ada ketimpangan itu ya. Kemudian selain ketimpangan wilayah, ya perimbangan. Karena hasil dari option pajak itu sehingga Jawa Timur harus berpikir ulang. Bagaimana cara mendesain agar membantu daerah-daerah yang mungkin tidak kuat soal fiskalnya masing-masing. Ada contoh misalnya Pati yang ramai di Jawa Tengah itu. Itu ketika dana pusat dikurangin, mereka bingung. Contoh misalnya dia program 10 miliar, yang 5 miliar dari pusat, 5 miliar hasil dari PAD-nya Pati. Ketika pusat ditarik 5 miliar, maka 5 miliar dimaksimalkan. Tidak cukup karena kebutuhannya 10. Maka pajak dinaikkan. Ketika pajak dinaikkan, ya protes. Oh iya betul ya. Yang rame. Rame itu sampai. Itu masih belum beres hari ini. Belum beres. Nah, ini ada indikasi Jawa Timur juga begitu. Waduh, siap-siap nih. Makanya kalau ini terus dilakukan, maka nggak akan stabil ekonomi. Masyarakat pajaknya dinaikkan untuk menutupin program gitu kan. Sedangkan pusat dipotong, TKD dipotong, transfer kas daerah itu dipotong, ya sudah. Terus kita mau apa? Kalau nggak kuat secara fiskal daerah, harus kuat dulu. Caranya apa? Ya sumber pendapatan dinaikkan, dimaksimalkan, aset-aset dimanfaatkan, punya inovasi, sehingga ini menambah PAD untuk ketahanan tubuh fiskal masing-masing daerah. Ini masih indikasi loh ya Mas Azhari ya? Masih indikasi masih pajaknya indikasi. Dinaikkan ya? Masih indikasi, masih belum 100% teman-teman. Saya juga masyarakat Jawa Timur agak shock juga ini ya dengarnya. Mas moga ini diunjuk kopinya. Kopi ini mana ini? Kopi khas sasetan. Kopi Aceh, kopi Jawa Tengah, kopi Jawa Timur. Kopi khas sasetan Jawa Timur niki. Yang buat barista dari Tulungagung. Luar biasa. ABTV ini sangat luar biasa, ngadain podcast, ada barista, presenter yang lengkap. Lain waktu podcastnya di kafe dong. Loh, kita bisa menyesuaikan permintaannya Mas Azhari ya. Kalau misalnya pengen di kafe. Kan di Blitar banyak itu tempat wisata. Ya. Di Tulungagung juga banyak. Sekali-kali ke dapil gua lah. Nganjuk ke Madiun. Sepertinya ini ya kan. Mas Azhari ini waktunya banyak longgarnya enggak? Iya. Kita sesuaikan. Kita sesuaikan ya Mas ya. Oke, Mas Azhari ini kan asli Surabaya. Tapi dapilnya Nganjuk sama Madiun. Itu sebetulnya penempatan dapil itu prosesnya seperti apa sih? Kok jauh banget ya Surabaya ke Nganjuk dan Madiun gitu? Saya melihat pertama waktu itu Potensinya. Oh berarti yang milih itu secara pribadi? Iya, kita milih pribadi, tapi dengan tentu atas restu pimpinan partai. Partai yang menempatkan. Setelah kajian, survei, lalu suruh menyatakan go on, ya kita sana. Tapi kalau seandainya jangan, sana berat, kita mungkin nggak gas ya. Ya berhubung di Madiun, Nganjuk ini satu Nahdinya kuat, Muslimat, Fatayat yang NU ya, tanda kutip yang yang hijau-hijau itu, saya kira ini potensi, sehingga tinggal mengelola saja. Akhirnya terus ditugaskanlah saya ke sana untuk menjahit semua kelompok masyarakat yang yang memang aspirasinya kaum NU ya PKB. Maka tepatnya ya ke PKB. Disesuaikan. Saya pikir dapil itu yang menentukan fraksi, bukan ternyata ya. Bisa secara individu Bisa individu menyampaikan. Tapi nanti akan diperhitungkan sama fraksi. Dikaji, disurvei, potensi, kemudian hal-hal lain yang mendorong agar supaya jadi kursi, itu kan perlu kajian. Saya orang Surabaya, meskipun saya Surabaya dikaji, tidak mungkin ini, maka ya mending cari yang memungkinkan. Gitu ya. Oke, Mas Azhari, kita masuk lagi ya. Kita lupakan kopi khas sasetnya ini ya kan. Ini kalau kita ngomongin fiskal ya, ini apa ada inovasi atau terobosan
fiskal yang saat ini dikembangkan di Provinsi Jawa Timur? Yang pertama, digitalisasi kaitan dengan pajak itu terus kita gelorakan. Untuk apa? Untuk pertama mengurangi kebocoran. Kedua, transparansi. Yang ketiga, nilai update itu jalan. Kalau digitalisasi ya. Tapi kalau manual, ya masih memungkinkan kebocoran. Maka itu salah satu cara agar kemandirian fiskal ini bisa terus-menerus stabil. Yang kedua, sumber-sumber pendapatan dimaksimalkan. Contoh misalnya MPLB tadi itu, kemudian galian-galian, sumber-sumber alam, wisata, harus dibangun lagi Jawa Timur supaya banyak pengunjung. Itu berdampak kan itu. Maka disinilah kemudian fungsi provinsi untuk mensupport beberapa tempat wisata agar kemudian itu rame lalu mendapatkan pendapatan provinsi. Tentu hanya tidak di provinsi, tapi daerah juga dapat. Karena sharing kan. Begitu Mbak. Oke, jadi sudah ada inovasi ya, menggandeng digitalisasi. Nah, apapun yang terjadi digitalisasi harus ikut, soalnya zaman sekarang ya. Iya dong, harus menyesuaikan kan. Menyesuaikan zaman. Ini apa nih harapan Komisi C, komisinya Mas Ari terhadap arah kebijakan fiskal Jawa Timur di tahun depan? Ya, secara kewenangan 3 hal menjadi kewajiban sekaligus tata kelola Komisi C. Pertama penganggaran, yang kedua pengawasan, 3 kan regulasi ya. Secara regulasi kita mendorong agar investor aman. Jadi orang mau naruh duit, orang yang mau investasi itu merasa aman, nyaman di sana, dilindungi oleh regulasi. Yang kedua kaitan dengan monitoring. Ini setelah program ini dijalankan maka kita monitor. Ini sesuai nggak dengan aspirasi masyarakat, sesuai nggak dengan bottom up dari bawah lalu ke atas. Jangan-jangan ada program atas tapi bawah nggak setuju. Maka ini juga ada ketimpangan. Selaras ya. Harus yang kedua soal penganggaran. Kalaupun misalnya dinas ataupun OPD ini membuat anggaran, misalnya satu desa 1 orang untuk menyambut sekaligus membina orang-orang yang belum bayar pajak, maka dianggarkan aja. Perlu nggak ini? Kayak Surabaya, nggak perlu agak-agak, nggak perlu banyak-banyak Surabaya. Karena apa? Cukup digital. 1 orang aja mengelola laptop 1 orang, tinggal WA Blast itu apa itu? Itu surat itu langsung cukup 1 orang, nggak perlu banyak orang. Tapi kalau kena pacitan, kena nganjuk, kan nggak matching ini, karena masyarakatnya masih masyarakat, mohon maaf ya, masih perlu banyak sentuhan. Nah, yang begini inilah kita harus menganggarkannya pas tempat sasaran. Kalau Surabaya misalnya, kota besar semua pada serba elektrik gitu kan, serba digital, komunikasi orang buat apa? Nah, cukup 1-2 orang meng-hire semua penduduk, nggak masalah. Gitu. Mengoptimalkan. Mas Azhari, terima kasih waktunya hari ini. Oke, sama-sama Mbak. Habis landing langsung podcast. Langsung podcast. Nggak apa-apa ya Mas ya? Aman. Aman. Yang penting kan ngasih informasi ke masyarakat juga ya. Betul. Ini masih agak-agak takut ya, ternyata pajaknya Jawa Timur mau naik gitu ya. Ada indikasi, tapi belum ya. Belum. Lagi dikaji ya, semoga enggak. Seringkali saya ngomong kok, ini kok masyarakat bahwa jangan beratkan masyarakat. Kaji ulang agar masyarakat nggak berat, itu sih. Ya, mulai dari itu sih ya, bagaimana mau membayarnya itu jangan dipersulit. Betul. Terus nominalnya juga jangan dipersulit. Mas Azhari, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya baiklah, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Mas Muhammad Azhari. Beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.